Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebaikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kita akan membahas bunyi dan telinga. Masih di channel ini, di channel Dek Sude SOH. Sebelumnya, mari kita subscribe, like, dan share channel ini agar teman-teman bisa menggunakannya sebagai media pembelajaran. Mari kita mulai. Bunyi. Bunyi merupakan suatu yang dihasilkan dari benda bergetar yang didengar oleh indera pendengar atau telinga. Bunyi terjadi apabila terdapat sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan benda-benda yang menghasilkan bunyi. Syarat bunyi. Pertama, terdapat benda yang bergetar atau sumber bunyi. Kedua, terdapat medium yang merambatkan bunyi. Ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Sifat-sifat bunyi. Pertama, tidak bisa merambat pada ruang hampa. Kedua, kecepatan dari rambatnya itu dipengaruhi oleh kerapatan dari medium perambatannya. Ketiga, dapat mengalami resonansi serta pemantulan. Keempat, memerlukan medium dalam perambatannya atau tidak bisa merambat dalam ruang hampa. Medium perambatan bunyi ada tiga. Yang pertama, melalui benda padat. Kita bisa mencoba di rumah dengan menggunakan gelas plastik yang dihubungkan dengan benang. Benang tersebut merupakan benda padat yang bisa menghantarkan bunyi ke telinga teman kita. Kedua, melalui benda cair. Kita bisa membuktikan dengan cara membutuhkan dua buah batu di dalam ember yang berisi air. Lalu, dekatkan telinga di sisi ember, maka akan terdengar suara batu tersebut. Ketiga, melalui benda gas. Jika kita membunyikan sesuatu, maka teman kita akan mendengar bunyi tersebut meskipun berada jauh. Itu membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Resonansi bunyi. Resonansi adalah suatu peristiwa atau kejadian di mana ikut bergetarnya suatu benda dikarenakan getaran benda lain. Jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh anjing, jangkrik, angsa, dan juga kuda. Audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi ini didengar oleh manusia. Ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Pemantulan bunyi. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Dalam bunyi terdapat beberapa istilah seperti nada, bunyi yang frekuensinya teratur; desah, bunyi frekuensinya yang tidak teratur; timbre adalah warna bunyi, berupa keseluruhan kesan pendengaran yang kita peroleh dari sumber bunyi setelah dipengaruhi resonansi dan zat pengantar. Warna bunyi adalah bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Dentum adalah bunyi yang amplitudonya sangat besar dan terdengar mendadak. Bunyi dapat didengar oleh indera pendengar kita, yaitu telinga. Nah, di sini akan dibahas tentang bagian-bagian telinga. Yang pertama, daun telinga. Kedua, lubang telinga. Ketiga, gendang telinga. Keempat, 3 saluran setengah lingkaran. Kelima, saluran eustachius. Keenam, saraf ke otak. Ketujuh, rumah siput.
tulang sanggurdi. Ke-9, tulang landasan. Ke-10, tulang martil. Ketiga tulang pendengaran ini, tulang sanggurdi, tulang landasan, dan tulang martil, merupakan tulang paling kecil di bagian tubuh kita. Telinga mengumpulkan dan menyalurkan bunyi. Lubang telinga, tempat masuknya bunyi. Gendang telinga mengubah bunyi menjadi getaran. Tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi atau tulang pendengaran fungsinya memperkuat dan mengantarkan getaran ke saluran telinga dalam. Rumah siput fungsinya mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Saluran Eustachius menghubungkan rongga mulut dan telinga dan mengatur keseimbangan udara. 3 saluran setengah lingkaran fungsinya yaitu menjaga keseimbangan tubuh. Cara kerja indera pendengar. Pertama, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Kedua, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Terakhir, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Cara merawat indera pendengar. Bersihkan kotoran yang terdapat di bagian telinga luar dengan kapas basah yang hangat. Janganlah menggunakan benda tajam ketika membersihkan telinga luar itu, karena bisa terkena infeksi bila tertusuk. Apabila terjadi infeksi bagian telinga tengah akibat kena tusukan benda tajam atau kemasukan air, maka segera periksakan ke dokter. Janganlah memakan obat seperti pil kina berlebihan, karena dapat mengganggu alat pendengaran. Bila ada suara memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak.